Halo semua, selamat datang di channel Aca 3D. Bertemu lagi dengan saya Dwi Darsono. Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing mengenai salah satu capability yang sangat berguna dari Creo buat teman-teman desainer, terutama yang sering melakukan proses simulasi untuk memastikan kekuatan dari komponen yang mereka buat. Tool tersebut yang ingin saya sharing adalah Creo Simulation Live. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal siapa saya akan coba kenalan dulu ya. Kenapa? Karena tak kenal maka tak sayang. Itu adalah pepatah klasik ya yang sering kita dengar ya. Oke, nama saya Dwi Darsono. Saya sebagai Technical Manager untuk Manufaktur Solution di Asia Pacific. Oke, apa yang akan saya bicarakan pada kesempatan kali ini? Jadi saya akan coba jelaskan mengenai Creo Simulation Live ya. Apa itu Creo Simulation Live? Lalu analisa tipe apa saja yang bisa dilakukan oleh Creo Simulation Live. Saya akan coba bahas di agenda saya yang pertama, lalu solution capabilities-nya, manfaatnya seperti apa, dan seterusnya. Lalu proses opportunities ya, dan value yang bisa kita ambil dari Creo Simulation Live. Oke, jadi uh, proses pembuatan sebuah benda seperti yang kita ketahui ya, dari mulai konsep, desain, lalu prototyping hingga manufaktur, bila kita tidak melakukan simulasi, kita akan melakukan prototyping terus-menerus sampai kita bertemu dengan produk yang sesuai dengan parameter yang kita berikan. Tapi itu seharusnya tidak terjadi, kita bisa minimalisir proses prototyping apabila proses perancangan di awal itu sudah matang. Artinya di situ kita harus memasukkan simulasi di awal untuk memastikan secara virtual ya, apakah benda itu cukup kuat atau tidak terhadap beban-beban yang kita masukkan, material dan juga constraint yang kita letakkan. Nah, ini adalah fungsi dari Creo Simulation Live. Nah, Creo Simulation Live ini adalah integrasi dari teknologi ANSYS. Jadi ada teknologi ANSYS dalam Creo Simulation Lab. Seperti kita ketahui ya, ANSYS adalah pemain ya, solusi software engineering untuk analisa engineering yang banyak engineer tahu ya kapabilitas dari ANSYS. Jadi tools ini yang kita gunakan untuk menganalisa sangat proven dan hasilnya juga real time ya, real time. Namanya juga Creo Simulation Live. Mungkin teman-teman sedikit bertanya, kenapa namanya Creo Simulation Live? Bukankah kita melakukan simulation ya memang live ya secara langsung. Kita tentukan bebannya dan seterusnya. Tapi di sini artinya live adalah kita bisa mendapatkan resultnya ketika benda tersebut dirubah. Nah, menarik ya. Result bisa kita dapat ketika benda tersebut dirubah. Artinya apa? Artinya adalah ketika perubahan desain terjadi, maka nanti resultnya otomatis akan running, akan jadi, langsung bisa kita lihat pada saat itu juga. Live, langsung kita dapatkan. Kenapa itu bisa kita lakukan? Ingat, tools yang kita gunakan ada teknologi ANSYS di dalamnya. Tools yang sudah proven di market. Oke, lalu tadi ya, tipe analisa apa saja yang bisa kita lakukan di Creo Simulation Live. Pertama ada static ya, static structural analysis. Ini biasa kita lakukan ya, paling sering kita lakukan untuk menganalisa sebuah komponen ya dalam keadaan statik. Lalu thermal analysis, ini juga perlu kita lakukan ya, untuk mengetahui pengaruh thermal dari lingkungan sekitar terhadap benda yang sedang kita rancang. Apakah cukup kuat menahan kondisi thermal yang ada atau tidak. Lalu modal analisis ya, untuk melihat pengaruh frekuensi kepada benda kita ya. Nah, apa manfaat dari Creo Simulation Live? Dengan Creo Simulation Live ini apa saja yang bisa dilakukan oleh engineer ya, terutama desain engineer. Nah, di sini seperti kita ketahui ya, tentunya nanti dengan Creo Simulation Live, maka kita bisa make a rapid design and development decision. Artinya apa? Kita bisa melakukan desain secara cepat dan pengambilan keputusan secara cepat. Kenapa? Ketika sebuah benda kita analisa dan ternyata failure, kita bisa
secara cepat yang memutuskan apa yang harus kita rubah. Either materialnya, either desainnya ya. Pada saat itu juga bisa kita tentukan keputusannya. Tidak perlu kita membuat prototypingnya dulu lalu kita tes. Kalau secara virtual saja sudah gagal, maka kita bisa mengambil keputusan untuk melakukan perubahan desain secepat mungkin. Identify and resolve design flaws early in process when the cost and effort implementing. Nah, ini untuk mengidentifikasi masalah dan menyelesaikan masalah sedini mungkin ya, sehingga nanti ketika terjadi perubahan di lapangan pun sesedikit mungkin. Lalu yang ketiga adalah ini memungkinkan kita untuk melakukan analisa dengan tools yang proven, melakukan validasi dengan tools yang proven, sehingga desain yang kita buat lebih optimize, fungsinya, performance-nya, dan juga cost-nya lebih bisa kita tekan. Yang keempat adalah mengurangi ketergantungan kita terhadap jumlah prototyping ya. Kenapa? Karena virtual prototyping sudah kita buat dan kita bisa manfaatkan itu untuk melakukan analisa. Selain itu, physical prototyping mengambil cost yang cukup besar juga. Dan yang terakhir tentu saja untuk mitigasi ya, mengurangi resiko dari kegagalan produk sehingga kita bisa menentukan juga warranty-nya berapa lama yang harus kita berikan kepada komponen tersebut. Oke, apa saja solution capabilities dari Creo Simulation Live? Seperti kita ketahui ya, ketika kita melakukan proses perancangan, untuk melakukan proses analisa biasanya file itu kita ekspor, lalu kita berikan ke orang analis. Ini adalah orang yang berbeda ya, sehingga ketika orang analis menentukan ya bahwasanya desain tersebut gagal, maka dia akan menginfokan kembali ke orang desainer untuk melakukan perubahan desain. Lalu begitu seterusnya sampai desain yang diinginkan tercapai ya. Tapi Creo Simulation Live itu menghilangkan workflow seperti itu. Kenapa? Karena desainer bisa melakukan proses analisa pada saat itu juga. Kenapa? Karena user interface-nya sama. Kita menyebutnya ease of use ya, sangat mudah untuk dilakukan. Terminologinya itu sangat mirip dengan apa yang ada di terminologi orang desainer ya. Common data model, data yang kita gunakan sama, di interface yang sama, di software yang sama. Lalu powerful linear analysis tool ya. Seperti kita ketahui juga ini adalah ANSYS. ANSYS sudah cukup lama, sudah cukup dikenal di market sebagai market leader ya, software analisa. Lalu instantaneous result and feedback. Kita bisa mendapatkan result secara instan, secara cepat. Apa sebenarnya yang ditawarkan dari Creo Simulation Live? Apa sih perbedaannya Creo Simulation Live dengan yang lain? Jadi di sini Creo Simulation Live kita menawarkan kecepatan dalam mendesain. Oke. Dan common consistent Creo UI ya. User interface-nya itu sama seperti yang teman-teman lakukan dalam proses pembuatan desain ya. Jadi ribbon-nya juga sama, terminologinya sama. Dan yang paling penting adalah ketika kita melakukan proses simulasi tidak banyak parameter yang kita masukkan ya. Sangat intuitif ya istilahnya ya. Jadi kita hanya memasukkan beberapa basic parameter seperti loads, constraint, dan juga material. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kita tidak memasukkan parameter mesh? Nanti akan dijawab di slide selanjutnya. Oke, mungkin sedikit ya mengenal tentang ANSYS ya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, ANSYS ini market leader untuk software simulasi. Tepatnya sudah sekitar 48 tahun ya dia berada di market. Jadi ANSYS sudah dikenal oleh banyak engineer ya sebagai tools yang proven. Creo juga sudah 30 tahun ya, software yang cukup lama untuk software desain berada di market. Teman-teman bisa searching ya, software desain yang paling lama berada di market itu adalah salah satunya Creo, terutama yang bermain di 3D CAD ya. Jadi kombinasi kolaborasi dua buah engine ini ya, antara Creo dengan ANSYS menghasilkan tools yang proven dan mudah digunakan oleh teman-teman sekalian. Jadi betul ya, seperti yang saya katakan di awal, ini kita bisa melakukan struktur, thermal, dan modal. Dan di Creo
yang baru nanti di 7.0 yang launch di bulan April 2020, itu kita akan menambahkan satu lagi tipe analisa yang baru, yaitu CFD. Jadi CFD dengan Creo Simulation Live, apa yang akan terjadi? Mungkin teman-teman penasaran juga. Saya juga tentu penasaran sekali dan ingin sharing ketika software itu launch. Nanti saya akan coba beritahukan kepada teman-teman apa saja yang bisa kita lakukan di Creo Simulation Live dengan capability CFD. Nah, jadi kenapa Creo Simulation Live ini bisa sebegitu cepat dan ringan ya? Dengan Creo Simulation Live ini kita perlu spesifikasi komputer yang mumpuni ya. Dia memanfaatkan kekuatan dari graphic card. Buat teman-teman yang ingin menggunakan Creo Simulation Live, teman-teman harus menggunakan Quadro base ya. Untuk graphic card-nya, itu teman-teman bisa menggunakan yang model Kepler, Maxwell, Pascal, ya minimum 4 GB. Minimum ya. Untuk recommended-nya kami menyarankan 8 GB. Nah, seperti dilihat juga di sini, meshing is automatic ya. Analysis result are instant ya. Artinya adalah kita tidak perlu melakukan proses meshing ya. Seperti teman-teman ketahui ya, ketika kita melakukan proses analisa, itu biasanya proses meshing juga proses yang memakan waktu. Kita harus menentukan ya ukuran meshing yang optimal untuk desain yang kita lakukan itu berapa. Tapi tidak dengan Creo Simulation Live. Creo Simulation Live langsung menentukan kondisi meshing yang optimal untuk desain analisa yang kita lakukan. Nah, proses opportunities-nya apa saja dan value yang bisa kita dapatkan dari Creo Simulation Live seperti apa? Oke, jadi seperti kita ketahui Pak, ketika kita melakukan proses perancangan, itu waktu yang paling habis ya termakan itu adalah proses analisa. Kenapa? Karena ketika kita melakukan proses analisa, komputer kita tidak bisa kita gunakan. Dia akan running analisa dalam waktu yang lama. Di situ ada cost engineer yang terbuang, di situ ada cost komputer yang tidak bisa kita pakai terbuang. Sehingga ketika kita melakukan perubahan desain pun itu akan membuang waktunya lagi. Nah, dengan Creo Simulation Live, dia akan menekan cost tersebut. Kenapa? Karena ketika perubahan terjadi, hasil desain pun langsung berubah mengikuti perubahan yang terjadi. Artinya di sini, waktu untuk analisanya menjadi sangat singkat. Artinya, produk yang kita desain bisa jauh lebih cepat terselesaikan sampai ke market juga. Dan kita bisa membuat beberapa value dari produk kita, sehingga produk kita itu lebih kompetitif nanti di market. Tentunya juga untuk meningkatkan ya quality dan performance dari benda yang kita buat. Dan tentunya yang terakhir adalah reduce product development cost. Seperti kita ketahui juga, salah satu variabel yang menentukan harga sebuah produk mahal itu adalah proses development. Dengan Creo Simulation Live, cost itu bisa kita tekan. Kenapa? Karena kita bisa mengetahui ya kegagalan dari material dari produk tersebut sedini mungkin. Oke, mungkin teman-teman sudah mulai penasaran ya bagaimana Creo Simulation Live bekerja. Oke, mari kita coba langsung masuk ke softwarenya. Oke, baik. Kali ini kita akan coba menganalisa salah satu komponen yang ada di Snowmobile yang kita desain menggunakan Creo. Jadi ini adalah main ASI ya dari komponen yang akan kita analisa. Jadi ini adalah Snowmobile. Ini biasa digunakan di daerah yang bersalju ya. Kalau di kita tentunya sangat sulit karena tidak ada saljunya. Jadi kita akan coba buka sub ASI dari komponen tersebut. Nah, di sini ada salah satu bracket yang bisa kita gunakan sebagai sampel untuk menganalisa ya. Jadi saya akan gunakan sampel ini. Saya akan klik saja lalu saya open. Oke. Di sini kita lihat ya komponennya seperti ini. Kita akan coba analisa. Kita akan tentukan pembebanannya di mana dan juga material yang digunakan apa. Oke, jadi di sini kita bisa switch ya. Di sini ada dua material dan dua-duanya adalah aluminium.
Atau bisa kita tambahkan beberapa material yang bisa kita switch dengan mudah di situ. Di sini kita bisa masuk ke model properties, kita bisa change, lalu kita masukkan mungkin beberapa material yang sesuai ya dengan kebutuhan kita. Misalnya stainless steel, jadi nanti kita tinggal double klik aja ya untuk switchnya. Kalau sudah oke, close. Jadi di sini kita bisa klik kanan lalu assign kalau ingin kita ganti. Oke, kita akan coba pakai material aluminium saja. Di sini kita ada tools namanya live simulation. Oke, kita bisa add simulation. Kalau kita ingin membuat beberapa skenario pembebanan ya. Di sini saya sudah ada 2 ya. Ini yang sudah saya pakai, saya akan coba buat baru. Oke, di sini saya belum ada loads dan constraint-nya. Oke, tapi materialnya sudah ada. Kita di sini tinggal tentukan saja di mana posisi tumpuan ya dari komponen tersebut. Misalnya saya ingin 2 lubang ini sebagai tumpuannya. Saya bisa klik di sini, saya gunakan fix. Saya bisa satu-satu oke ataupun langsung 2 sekaligus. Tahan tombol kontrol saja lalu oke. Oke, setelah itu saya akan tentukan di mana posisi bebannya. Di sini sumbunya kelihatan ya. Kalau tidak kelihatan kita bisa munculkan di sini koordinat sistemnya. Kita pilih saja dia tegak lurus terhadap sumbu Y. Kita masukkan nilainya misalnya 120. Yang perlu kita perhatikan adalah satuannya ya. Jangan sampai nanti satuannya tertinggal di sini. Kalau sudah oke. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, di sini sangat mudah sekali. Kita tinggal tentukan tumpuannya di mana, bebannya di mana, materialnya sudah, kita tidak perlu menentukan meshingnya. Creo Simulation Live akan menentukan meshing yang optimal untuk kita. Setelah itu kita tinggal simulate saja. Once simulate running, maka analisanya sudah berjalan. Kita lihat di sini, hasil analisanya langsung muncul di sini. Oke, kita lihat di sini ya. Sudah muncul daerah-daerah yang kritikal daerah mana. Oke. Di sini kita juga bisa menentukan range ya, batas atas dan batas bawah dari nilainya. Biasanya batas atasnya itu kan nilai maksimum dan batas bawahnya itu nilai minimum. Tapi ini bisa kita pendekkan. Misalnya kita ingin mencari daerah yang kritikal saja. Jadi di sini daerah kritikalnya kita perbesar ya, sehingga kalau kita mau melakukan improvement kita bisa fokus di daerah itu saja. Tapi di sini bisa kita reset ya. Ini bisa kita geser juga, misalnya tidak ingin terlalu ada di ujung. Selain itu, ini warnanya, gradasi warnanya bisa kita ganti, mau smooth ataupun gradasi seperti ini. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut hasil analisanya kita bisa menggunakan result option. Nah, di sini kita bisa melihat hasil analisanya sesuai dengan teori kegagalan yang ingin kita gunakan. Misalnya di sini kita mau menggunakan maksimum, principle atau middle principle, atau yang paling umum digunakan yaitu von Mises. Selain itu kita juga bisa menggunakan result type-nya deformation ya untuk mengetahui nilai deformasinya. Oke, di sini bisa kita ganti ya, mau dia gradient ataupun smooth gradient ya. Transisi warnanya smooth maksudnya. Nah, ini juga rendering metodenya bisa kita ganti. Misalnya kita mau composite, jadi warnanya, tipe warnanya seperti ini. Lihat, bisa kita ganti ya ketebalannya. Atau survei saja. Nah, di sini sum-nya ya, kita bisa lihat angka kritikalnya berubah dari warna merahnya di sini jadi pindah di sini. Kenapa? Karena daerah yang terdeformasi adalah di bagian ini. Kita juga bisa menunjukkan show min max ya, di mana nilai minimum, di mana nilai kritikal dari benda tersebut. Oke. Misalnya di von Mises kita juga bisa tahu ya, dia langsung switch di mana nilai minimum dan maksimum. Satuannya juga bisa kita ganti tentunya ya. Misalnya di deformasi kita ingin melihat animasinya seperti apa. Kita bisa switch, di sini ada deformation option, kita bisa play. Speednya bisa kita naikkan juga supaya lebih cepat, ataupun skalanya bisa kita naikkan juga supaya kita bisa lihat bendanya ketika terdeformasi dia secara drastis bentuknya akan seperti apa. Tapi kalau kita ingin melihat secara aktual kita bisa menggunakan true deformation ya. Di sini kita lihat
deformasi maksimumnya senilai 1,7 mm. Oke, kita bisa balik lagi ke font Mises misalnya. Oke, kita pakai satuan misalnya MPA ya. Kalau sudah bisa kita close. Di sini juga kita bisa menggunakan simulation probe. Misalnya kita ingin tahu nilai tegangannya di titik ini berapa. Lalu kita save ya. Nanti dia akan muncul di sini. Misalnya ingin kita hilangkan, kita tinggal minus aja ya. Kita klik plusnya itu. Kalau sudah close, atau kita bisa hide di sini. Ya, kita tambahkan lagi misalnya di sebelah sini. Kita save supaya selalu muncul ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, seandainya saya ingin melakukan optimasi dari benda yang sedang saya rancang, saya akan melakukan beberapa perubahan. Apakah saya perlu mererun analisisnya atau analisanya akan otomatis berubah ya, otomatis update sesuai dengan perubahan yang saya lakukan. Oke, untuk itu mari kita langsung uji coba saja. Kita akan melakukan di sini design exploration ya. Kita mulai saja di sini design exploration-nya. Oke, jadi yang pertama akan kita lakukan, kita akan coba menambah panjang ya. Panjang dari bendanya itu berapa? Sini kita bisa melakukan flexible modeling, kita bisa pindahkan panjangnya, kita pilih bidang ini, tahan tombol kontrol, kita pilih beberapa bidangnya. Lalu kalau sudah kita akan coba geser. Kita geser sejauh 14, enter. Oke, kalau sudah kita lihat hasilnya, apakah ada perubahan? Ini 129 ya. Lihat, dia berkurang jadi 125. Di sini titik sini pun berkurang ya. Tapi untuk batas atas dan batas bawahnya sepertinya tidak ada pengurangan, tidak ada perubahan di situ. Kita akan coba lakukan beberapa improvement lagi. Di sini saya akan coba menambahkan punch ya, untuk membuat frame-nya menjadi lebih rigid. Oke, kita coba pilih punch form ya. Kita masukkan tipe punch-nya. Kita pilih di sini ya, jangan di sini. Kita akan coba lakukan beberapa improvement di sini. Lalu untuk placement-nya kita bisa tempel di garis ini sebagai referensi. Oke, masukkan angkanya misalnya di sini 60. 60. Lalu di sini 14. Kita oke. Kita lihat nanti berapa perubahannya. Ini 125 ya, ternyata ada perubahan yang cukup signifikan di sini, turun 10 megapascal ya. Batas atasnya turun. Oke. Lalu bagaimana misalnya, oh ya, di sini kita bisa tambah checkpoint-nya. Jadi tadi kita sudah tambah panjang dan tambah panjang dan tambah punch. Oke, jadi nanti setiap penambahan kita bisa masukkan di sini. Nah, misalnya saya juga ingin melakukan pengurangan di sini ya. Di sini ada lubang, fungsinya hanya untuk mengurangi material. Misalnya saya tidak ingin ada lubangnya, saya akan coba kembalikan ya. Saya akan remove di sini. Kita lihat apakah ada improvement di sini. Ternyata ada improvement ya. Jadi misalnya di sini kita masukkan checkpointnya, hilangkan lubang. Oke, ini udah ada 3 perubahan. Dan ada beberapa improvement yang telah kita lakukan, turun ya. Dari tadi sekitar 155 menjadi 141. Poinnya yang ingin saya sampaikan adalah dengan Creo Simulation Live, perubahan yang kita lakukan dalam desain itu bisa otomatis langsung running pada komputer untuk melihatkan hasil analisanya ya. Tegangan yang terjadi aktual sekarang berapa ketika perubahan terjadi. Tentunya jangan lupa ya, setelah analisanya kita lakukan, kita bisa
membuat report atau generate report. Nah, ini bisa prop-nya bisa kita hide saja. Jadi di sini kita bisa generate report. Oke, ada simulation report. Kita bisa cek hasil reportnya seperti apa. Nah, ini kita tinggal save dan kita simpan di directory kita ya. Oke, ini kita buka saja. Oke, maka akan muncul hasil reportnya seperti yang tadi. Oke, misalnya kita klik sini, dia langsung muncul, dia hyperlink ya. Begitu. Ini untuk static analysis. Untuk thermal dan modal analisis, saya akan skip untuk saat ini. Saya akan coba sharing di kesempatan yang lain. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mengikuti sharing session kali ini. Bila teman-teman ada pertanyaan seputar software Creo, jangan ragu untuk email kepada kami di catteam@asiapacific.co.id. Alamat emailnya saya taruh di deskripsi. Website kita juga saya taruh di deskripsi. Saya juga akan taruh di deskripsi nomor telepon saya, sehingga kalau teman-teman ada pertanyaan seputar Creo, teman-teman bisa langsung hubungi saya di nomor tersebut. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.